Perkenalkan, nama saya Jenny Anggraini Tapiduni dengan NIM 180611020001. Di sini saya akan membahas teori-teori manajemen perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang direncanakan, yaitu suatu usaha sistematik untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal untuk mencapai sasaran baru. Selanjutnya, fungsi perubahan. Pertama, perubahan ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, perubahan ditujukan untuk membuat prosedur kerja lebih efisien. Yang ketiga, perubahan ditujukan untuk mengurangi kegiatan yang tidak penting. Teori-teori tentang perubahan. Pertama, teori Kurt Lewin 1951. Lewin 1951 mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan yang meliputi: pertama, tahap pencairan. Tugas perawat pada tahap ini adalah mengidentifikasi masalah dan memilih jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, tahap bergerak. Pada tahap ini, perawat berusaha mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat membantu memecahkan masalah. Ketiga, tahap pembekuan. Tahap ini di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Tugas perawat sebagai agen berusaha mengatasi orang yang masih menghambat perubahan. Yang kedua, teori Roger 1962. Roger 1962 mengembangkan teori dari Lewin 1951 tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan. Di mana perubahan tersebut dilaksanakan, Roger menjelaskan 5 tahap dalam perubahan, yaitu kesadaran, keinginan, evaluasi, mencoba, dan penerimaan atau dikenal juga sebagai AITA. Selanjutnya, teori Rogers tergantung pada 5 faktor, yaitu: pertama, perubahan harus mempunyai keuntungan yang berhubungan menjadi lebih baik dari metode yang sudah ada atau kesadaran. Yang kedua, perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada, tidak bertentangan perasaan. Yang ketiga, kompleksitas. Ide-ide yang lebih kompleks bisa saja lebih baik dari ide-ide yang sederhana asalkan lebih mudah untuk dilaksanakan atau dievaluasi. Keempat, dapat dibagi. Perubahan dapat dilaksanakan dalam skala yang kecil atau uji coba. Yang kelima, dapat dikomunikasikan. Semakin mudah perubahan digunakan, maka semakin mudah perubahan disebarkan atau adopsi. Yang ketiga, teori Lipid 1973. Lipid 1973 mendefinisikan perubahan sebagai sesuatu yang direncanakan atau tidak direncanakan terhadap status quo dalam individu, situasi atau proses, dan dalam perencanaan perubahan yang diharapkan disusun oleh individu, kelompok, organisasi atau sistem sosial yang mempengaruhi secara langsung tentang status quo organisasi lain atau situasi lain. Selanjutnya, 7 tahap dalam proses perubahan. Pertama, mendiagnosis masalah. Yang kedua, mengkaji motivasi dan kemampuan untuk berubah. Yang ketiga, mengkaji motivasi dan sumber-sumber agen. Yang keempat, menyeleksi objektif akhir perubahan. Yang kelima, memilih peran yang sesuai untuk agen berubah. Yang keenam, mempertahankan perubahan. Yang ketujuh, mengakhiri hubungan saling membantu. Yang keempat, teori Havelock. Teori ini merupakan modifikasi dari teori Lewin dengan menekankan perencanaan yang akan mempengaruhi perubahan. 6 tahap sebagai perubahan menurut Havelock. Pertama, membangun suatu hubungan. Kedua, mendiagnosis masalah.
Ketiga, mendapatkan sumber-sumber yang berhubungan. Keempat, memilih jalan keluar. Kelima, meningkatkan penerimaan. Yang keenam, stabilisasi dan perbaikan diri sendiri. Yang kelima, teori Spratly. Teori Spratly menegaskan bahwa perubahan terencana harus secara konstan dipantau untuk mengembangkan hubungan yang bermanfaat antara agen berubah dan sistem berubah. Berikut adalah langkah-langkah dasar dari model Spratly. Pertama, mengenali gejala. Kedua, mendiagnosis masalah. Yang ketiga, menganalisis jalan keluar. Keempat, memilih perubahan. Kelima, merencanakan perubahan. Yang keenam, melaksanakan perubahan. Yang ketujuh, mengevaluasi perubahan. Yang kedelapan, menstabilkan perubahan. Sekian hasil pembahasan saya mengenai teori-teori manajemen perubahan.